najman. Bahwa Kanjeng Rasul dihikayatkan memandang bintang Suraya itu ada 11 bintang. Secara pasti, secara utuh, Kanjeng Rasul melihat rasi bintang Suraya atau rasi bintang Taurus ya. Ada 11 bintang. Dalam syarahnya bahwa sebelumnya tidak walam yaro jami'aha ghairun Nabi sallallahu alaihi wasallam liquwatin ja'alahallahu fi basarihi. Seorang pun tidak pernah melihat seluruhnya kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kemampuan vision, kemampuan penglihatan Kanjeng Rasul yang Allah memang berikan keistimewaan untuk beliau. Ada berapa rasi bintang Taurus ini? Ada yang menyatakan 6 atau 7, ada juga menyatakan Ithna Asyara Najman, 12 bintang. Ya. Nah, kembali lagi ke tadi. Wadhi kulluha mahmulatun ala ru'yatil aini. Dan ini seluruh hal yang telah tadi disebutkan, hadis yang 91, 90, hadhi ini apa? Hadhi ini min ru'yatil najasyi wal ka'bati wa thuraya. Yaitu bagaimana Kanjeng Rasul mampu melihat keadaan meninggalnya Raja Najasyi di kejauhan dari Mekah ke Ethiopia ya, tanpa handphone, tanpa video call, namun baginda Rasul mengetahui keadaan bagaimana meninggalnya Raja Najasyi. Kemudian melihat Ka'bah, lalu bagaimana Kanjeng Rasul mampu melihat sekelilingnya, sama baiknya melihat yang di depan, kemudian melihat di belakang Kanjeng Rasul, itu sama baiknya dengan melihat yang di depan Kanjeng Rasul, tanpa menoleh sekalipun. Kemudian bagaimana Kanjeng Rasul bisa melihat anggota keseluruhan bintang Suraya, bintang Taurus, rasi bintang Taurus, dan hal-hal lain yang telah diceritakan, ini mahmulatun ala ru'yatil aini. Mahmulatun ala ru'yatil aini. Ini dimahmulkan di sudut pandang atas pandangan kemampuan melihat mata. Bahwa qaulu Ahmada, dan ini adalah pendapat dari Imam Ahmad ibni Hambal bin Hambal, Ahmad bin Hambal, wagiruhu dan selain waguri dan selain Imam Ahmad. Wa dhahaba ba'dhum ila raddiha ilal ilmi. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa ila raddiha ilal ilmi, mengembalikan al-umurul mazkurah, hal-hal yang diceritakan tadi, yaitu kemampuan meru'yatul ainnya Kanjeng Rasul, ilal ilmi, atas ilmu, atas pengetahuan. Nah, pendapat lain mengatakan bukan semata-mata kemampuan melihatnya Kanjeng Rasul, tapi adalah memang ilmu atau pengetahuan baginda Kanjeng Rasul. Ila ta'wilir ru'yati bil ilmi, yakni ba'duhum, sebagian ulama mentakwilkan kemampuan ru'yahnya Kanjeng Rasul tadi bil ilmi, dengan ilmu. Jadi pendapat ulama yang lain selain Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa hadis tadi yang menyatakan ru'yahnya Kanjeng Rasul, melihat Kanjeng Rasul mengenai keadaan Raja Najasyi, kemudian mengenai rasi bintang, ini bukanlah melihat secara fisik dengan mata, tetapi ilmu, tetapi adalah pengetahuan. Ini pendapat sebagian ulama. Wasorofaha an zohiriha, lalu ba'duhum, sebagian ulama ini
mengalihkan dari zohirnya ru'yah, zohirnya melihat, fata biruhu birraddi tawti'atan niqolihi wa zawahiru tukhalifuhu. Dan sedangkan zohir-zohirnya itu melihat mata itu tukhalifuhu menyalahinya. Ayat zohirul ibarati tukhalifuhu walam muqtawil syarifiha an zohiri. Sedangkan kenyataannya itu tidak perlu atau menyalahi raddiha ila ilmi ini. Tidak perlu diperselisihkan oleh ihalata fi dzalika. Tidak ada perselisihan hal tersebut. Itu tidak perlu laisa fi hamliha ala ru'yatil basariyah amrun muhalun yaqtadil udula li ajlihi. Tidak perlu ada ru'yah itu ditakwilkan ke ilmu. Ru'yah basariyah, penglihatan fisik mata kanjeng Rasul tidak perlu diperselisihkan. Apakah itu mustahil untuk kanjeng Rasul? Tidak. Tidak perlu yaqtadil udul ajlihi, tidak perlu dialihkan ke hal ke lain, yaitu ru'yah berupa berupa ilmu pengetahuan. Kenapa demikian? Kembali ke matanya. Wahya min khawasil anbiya'i wa khisalihim. Karena hal itu kemampuan kanjeng Nabi memandang hal-hal yang jauh seperti keadaan Raja Najasyi dan melihat anggota seluruh bintang di rasi Taurus, ya. Ini min khawasil anbiya'i wa khisalihim. Sebagian dari kekhususan, keistimewaan yang diberikan Allah kepada para nabi wa khisalihim dan keadaan-keadaan mereka, tingkah atau perilaku anbiya, ya, bagaimana khawasil anbiya wa khisalihim, bagaimana keistimewaan Allah yang Allah berikan kepada para nabi. Keistimewaan yang Allah karuniakan kepada para nabi. Kemudian kita lanjut ke hadis 92. Kama akhbarna Abu Muhammadin. Sebagaimana telah dikabarkan kepada kami. Kama akhbarona, sebagaimana telah mengabarkan kepada kami siapa Abu Muhammadin, Syekh Muhammad. Yakni Abdullah bin Ahmad, Abdullah ibnu Ahmad. Yaitu Abdullah bin Ahmad. Al-adla min kitabihi. Yaitu kitabnya berupa adla. Dari al-adla kan adil dari kitabnya. Hadatsana Abul Hasan Al-Mukri Al-Farghani. Oh, ini nama Ahmad ya. Ahmad Al-Adlu ya. Ahmad Al-Adlu. Gelarnya Ahmad. Ahmad yang adil. Kemudian hadatsana Abul Hasan Al-Mukri Abul Hasani Al-Mukri'u Al-Farghani telah menghadirkan kepada kami Abul Hasan Al-Mukri Al-Farghani. Kemudian hadatsatna Ummul Qasimi, kemudian telah meriwayatkan hadis kepada kami yaitu Ummul Qasim bintu Abi Bakrin, putri dari Sayyidina Abu Bakar, an abiha dari ayahnya yaitu Sayyidina Abu Bakar. Hadatsana Asy-Syarifu Abul Hasan, telah kepada kami Asy-Syarif yang mulia Abul Hasani yaitu Ali bin Muhammadin Al-Hasani, Ali bin Muhammad Al-Hasani. Hadatsana Muhammadu bin Sa'idin, telah mengajarkan kepada kami siapa Muhammad bin Sa'id. Hadatsana Muhammadu bin Ahmad, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Ahmad Ibnu Sulaiman. Hadatsana Muhammadu bin Marzuqin, telah mengajarkan kepada kami siapa Muhammad bin Marzuq. Hadatsana Hammamun, telah mengajarkan kepada kami siapa Hammamun, Syekh Hammam. Qala, kemudian berkata hadatsana Al-Hasanu an Qatadah,
Syahsan al-Qatadah. An Yahya bin Wasaba, dari Yahya bin Wasab. An Abi Hurairah. Ini sanadnya sampai ke Kanjeng Rasul ya, dari Abu Hurairah. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Bersabda Kanjeng Rasul, lama tajallallahu li Musa alaihi salamu. Ketika Allah menampakkan zatnya kepada Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, kana yubsirun namlata ala sofa. Keadaan Nabi Musa itu mampu melihat semut ala sofa di batu hitam, batu licin ya. Fil lailati zulma'i, di malam gelap, masih rata asyarati farasikho, seukuran sepanjang 10 farsakh. Satu parsah itu kira-kira estimasi 5,8 kilo. Jadi 10 parsah berarti 58 kilo estimasinya. Walayab adu ala hadza anna ayyakhtaso nabiyuna bima zakarnahu min hadzal babi badal isri wal khuzwati. Dan tidak jauh atas ini seperti keistimewaan melihatnya Nabi Musa alaihissalam memandang bisa melihat semut di batu licin yang jaraknya 10 farsah. Ini tidak beda bagaimana keistimewaan Kanjeng Rasul pun. Kanjeng Rasul pun diberikan kemampuan melihat yang luar biasa hebatnya setelah Kanjeng Nabi diisrokan wal huzwati, dan mendekatkan diri dengan dekatnya Kanjeng Rasul dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Bima ro'a, dengan apa yang telah beliau lihat min ayati rabbihi al-kubro, dari tanda-tanda zatnya Allah Subhanahu wa taala al-kubro, yang maha besar ya. Kita lihat komentarnya atau syarahnya, bahwa ini langsung ke kematannya. Nah, as-sofa di sini ay as-sofanu wasofa al-hijrul soldul amlasu. Sofa ini adalah satu jenis batu yang licin ya. Kemudian bagaimana Kanjeng Nabi Musa alaihissalam diberikan keistimewaan bisa melihat semut di batu licin di malam gelap dengan jarak 10 parsah. Parsah ini estimasinya kira-kira 1 parsah itu equal atau sama dengan 3 mil. Sedangkan 1 mil itu estimasinya adalah sekira-kira 4.000 siku. Sikunya orang Arab ya. Tuluha arba'atun ishruna usbu'an. Wa irdu kulli usbu'in situ habati syairin. Menasukati zuhril batni. Wakila tempat lain salah satu amyalin 3 mil. 1 milnya itu arba'atu alafi khutwatin, 4 langkah. 4 kaki, 4.000 langkah. Satu langkahnya wakulu khutwatin salah satu akdamin, yaitu 3 telapak kaki. Yudau kodamun amama kodamin, yang diletakkan satu telapak kaki di depan telapak kaki yang lainnya. Nah, ini telapak kakinya mungkin telapak kaki general rata-rata Timur Tengah mungkin ya. Kalau di kita kan ukuran 42 atau 43 paling besar ya. Nah, mungkin dengan standarnya ini, kalau dengan standarnya kilometer itu bisa diestimasi sekitar
5,8 untuk 1 parsah, 5,8 kilo. Satu hadis lagi. Wa qad ja'atil akhbaru bi annahu syara'a rukanata asyadda ahli waqtihi wa kana da'ahu ilal Islam. Sungguh telah datang beberapa hadis yang menyatakan bahwa Rasul pernah bergulat dengan Rukanah. Asyadda ahli waqtihi yang saat itu merupakan seorang yang paling kuat di saat itu ya. Wa kana da'ahu ilal Islam, dan Kanjeng Rasul pun pernah mengajak beliau untuk masuk Islam. Ini menunjukkan kekuatan fisik Kanjeng Rasul ya. Kanjeng Rasul pernah bergulat dengan seorang Quraisy bernama Rukanah. Rukanah ini salah satu kerabat beliau ya, karena masih keturunan Abdul Manaf. Wasar'a barukanata fil jahiliyati. Kemudian ada hadis yang mengatakan, riwayat mengatakan beliau pernah bergulat dengan Barukanah fil jahiliyati, di masa jahiliyah pra-Islam ya. Wa kana syadidan, dan dia yaitu Barukanah ini seorang yang kuat. Wa awadahu salah satu maratin, dan beliau bahkan mengulangi gulatnya itu sampai 3 kali. Kullu dzalika wa awadahu salah satu maratin. Kullu dzalika yasrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan keseluruhan itu Kanjeng Rasul bergulat dengan Barukanah. Tapi ada yang menyatakan bahwa riwayat yang lain adalah Yazid bin Rukanah, yaitu putranya Rukanah. Jadi beliau Kanjeng Rasul ini bergulat dengan Rukanah dan juga anaknya yaitu Yazid bin Rukanah. Ini menunjukkan kekuatan fisik Kanjeng Rasul, bahwa seorang yang paling kuat di saat itu yang memiliki kemampuan gulat yang baik, yang tidak pernah sekalipun perutnya Rukanah ini bisa ditempelkan ke tanah, tetapi oleh Kanjeng Rasul ini mampu dikalahkan oleh beliau ya. Nah, ini untuk riwayatnya ada yang menyatakan Aba Rukanah, ada juga Ibnu Rukanah, anaknya Rukanah. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, ma ra'aitu ahadan asra'a min Rasulullah sallallahu alaihi fi masyihi, bahwa aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih cepat jalannya daripada Kanjeng Rasulullah SAW. Karena mal ardu tutwalahu, seolah-olah bumi itu dilipat bagi Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul jalan tidak pernah pelan, tetapi jalannya cepat, sehingga seolah-olah dalam penglihatan Abu Hurairah bahwa beliau seperti bumi itu dilipat untuknya. Inna lanujhidu anfusana wa huwa ghairu muqtadisin. Sungguhnya kami sungguh bersungguh-sungguh untuk diri kami, bahwa sedangkan Rasul itu ghairu muqtadisin. Beliau tidak seolah tidak memperdulikan ya. Jadi cepat jalannya Rasul ya. Ini menunjukkan kekuatan fisik, kekuatan kaki hanya Rasul. Beliau mampu berjalan dengan cepat. Sifati, dan di antara hadis yang meriwayatkan bagaimana keunggulan karakter Kanjeng Rasul, sifat Kanjeng Rasul, anna dohikahu kana tabassuman, bahwa tertawanya beliau adalah seolah tabassuman, itu keadaan dohik, keadaan tertawa itu tabassuman, senyum. Iltafata ma'an, ketika beliau menoleh bersamaan dengan badannya ya, tidak hanya menoleh setengah. Wa idza masya taqalluan, ketika beliau melangkah itu melangkah dengan diangkat kakinya. Karena mayan hatu min sobabin, seolah-olah beliau itu turun dari tempat yang tinggi, tidak diseret ya, tetapi diangkat kakinya seolah beliau turun dari tempat yang tinggi. Nah, demikian untuk pertemuan pagi ini kita memperoleh 4 keistimewaan Kanjeng Rasul. Yang pertama tadi dari kemampuan vision, kemampuan melihat Kanjeng Rasul.
yaitu tadi diriwayatkan bagaimana Kanjeng Rasul mampu melihat anggota rasi bintang yang belum ada teleskop, belum ada alat bantu melihat antariksa ya. Kanjeng Rasul mampu melihat anggota bintang, seluruh anggota rasi bintang Taurus Astroraya. Yang beberapa waktu lalu pernah happening ya, pernah menjadi ramai di medsos mengenai bagaimana salah satu ciri berakhirnya pandemi yaitu dengan munculnya Astroraya. Nah, kalau Astroraya ini adalah bintang Taurus. Yang merupakan orang-orang di kita dulu biasanya rasi bintang Taurus ini alamatan jadikan ciri ya kan, tanda. Tapi seluruh anggota bintangnya hanya Kanjeng Rasul yang pernah melihat secara langsung. Mungkin yang 12 bintang ini bisa dilihat sama mata telanjang, tetapi yang seluruh rasi bintang dalam anggota tersebut itu Kanjeng Rasul sebelumnya tidak ada satupun yang bisa melihat seluruhnya kecuali Kanjeng Rasul. Lalu berikutnya mengenai bagaimana kemampuan fisik Kanjeng Rasul dari segi penglihatan, ini bahwa nabi sebelumnya pun seperti Nabi Musa pernah bisa mampu melihat semut di kejauhan yang jaraknya sekitar 10 parsah itu setelah diperlihatkan zat Allah ya di Bukit Sina. Kemudian dan ini pun tidak jauh seperti halnya nanti Kanjeng Rasul memiliki dianugerahi penglihatan yang luar biasa setelah Isra Mi'raj ya. Kemudian berikutnya adalah kemampuan fisik Kanjeng Rasul bagaimana beliau mampu mengalahkan Rukanah dalam soro'a, dalam bergulat. Bukan hanya Rukanah tetapi juga Aba Rukanah, ada lagi riwayat lain mengatakan Ibnu Rukanah, anaknya Rukanah, Yazid bin Rukanah. Lalu yang hadis 94 dan 95 ini mengenai kemampuan fisik beliau dalam hal berjalan serta bagaimana Kanjeng Rasul etika dalam bersenyum ya, dalam tertawa, kemudian juga menghargai orang lain ketika menoleh keseluruhan, ketika berjalan itu berjalan tidak diseret kakinya ya, tapi diangkat seolah-olah turun dari ketinggian. Nah, demikian apa yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. So, insya Allah di hari esok atau dilanjut faslun fi fasahati lisanihi wa balagati qauli sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada kekeliruan yang bisa diluruskan. Kalau ada tambahan mohon ditambahkan. Kalau ada yang khilaf mohon untuk diingatkan atau dikoreksi oleh Mamang Kiai sekalian. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.